Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom Pak Pendeta, saya mau bertanya. Saya punya teman yang menurut saya sangat terbuka untuk agama lain. Contohnya saja, dia bilang kalau dia akan berpaling ke agama lain saat menemukan bukti kalau agama lain dapat menyelamatkan. Yang saya mau tanyakan, apakah pendapat seperti itu dapat dibenarkan di dalam agama Kristen? Mohon jawaban dari Bapak Pendeta. Apa yang saudara maksudkan dengan dibenarkan dalam agama Kristen? Apakah maksud saudara ada kalau seorang Kristen berpandangan demikian juga, apa itu benar? Nah, pertama-tama saya mau katakan bahwa menghadapi orang semacam itu sebenarnya itu hal yang bagus. Karena artinya orangnya terbuka. Kalau orang sudah tertutup, apapun terjadi, dia tutup telinga, tutup pikiran daripada ajaran agama lain, maka sulit untuk menerima Injil. Sebenarnya kalau dia punya pandangan demikian, oke, baguslah. Kalau begitu marilah kita bicara tentang kebenaran. Itu sebenarnya dia sedang membuka pintu untuk pemberitaan Injil. Dan kesempatan bagi kita, kesempatan bagi saudara untuk bisa memberitakan Injil dan keunggulan-keunggulan dari iman Kristen. Dan ingat ya, bahwa kalau bicara tentang kepastian keselamatan, itu tidak ada agama lain yang bisa memberikan kepastian keselamatan seperti yang ada di dalam Kristen yang berfokus pada Yesus Kristus. Mengapa? Karena hampir semua agama di dunia, kalau tidak mau dikatakan semua agama di dunia,
Mereka menyandarkan keselamatannya karena perbuatan baik. Jadi kita tuh harus berbuat baik, berbuat saleh, ya, beramal supaya kita bisa diselamatkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya, seberapa baikkah saudara baru saudara bisa diselamatkan, itu kan ya. Saya pernah debat dengan seorang mualaf, dia bilang nanti di akhir zaman nanti ada timbangan. Nah, timbang itu untuk menimbang perbuatan baik dan perbuatan jahat. Kalau ternyata perbuatan baik lebih berat, maka orang yang masuk surga. Perbuatan jahatnya lebih berat, maka orangnya akan masuk neraka. Lalu saya tanya dia, kalau ditimbang dan sama berat, bagaimana? Ya. Kedua, kalau kita mau jujur sebenarnya adalah bahwa perbuatan jahat, walaupun kita tidak tahu berapa banyak, tapi perbuatan jahat kita itu atau dosa kita itu lebih banyak dari perbuatan baik. Bukan hanya ngitung perbuatan, tapi dosa itu kan lebih daripada sekedar perbuatan. Ya, perbuatan jahat. Tapi juga apa yang ada di pikiran, apa yang ada di dalam hati, mikir yang buruk kepada orang lain saja, itu dosa. Merasa iri kepada orang lain itu dosa. Lagi pula, dosa itu di Alkitab itu bukan hanya sekedar perbuatan jahat, aktif berbuat jahat, tapi pasif di dalam berbuat baik, itu juga dosa. Yakobus pasal 4 itu ya ayat 17, kalau kamu tahu apa yang baik tapi tidak melakukan, itu dosa. Jadi dosa itu ada dosa aktif, dosa pasif. Dosa aktif itu adalah berbuat jahat. Sementara dosa pasif adalah tidak berbuat baik. Jadi kalau saudara pikir, ya hari ini saya mau jalan-jalan, keluar kerja, tapi nanti bisa bikin banyak dosa, bikin banyak kejahatan. Mending supaya tidak berdosa hari ini, saya tidur saja. Dalam kamar dikunci tidur saja. Maka saudara tidur sepanjang hari. Nah, saudara, bukankah dengan keluar dari kamar dan beraktivitas ada banyak hal baik yang saudara bisa kerjakan? Iya. Tapi gara-gara tidur di kamar sepanjang hari, ada banyak perbuatan baik yang saudara tidak lakukan. Maka saudara berdosa. Yakobus 4 ayat 17. Maka kalau semua itu ditotal, saudara bayangkan, siapa yang bisa berani mengatakan bahwa perbuatan baiknya lebih banyak daripada dosanya. Nah, karena itu semua agama yang mendasarkan selamatnya karena perbuatan baiknya, harusnya kalau mau jujur, ya coba nanya mereka, kamu punya perbuatan baik berapa banyak sih? Perbuatan jahat berapa banyak sih? Seberapa kamu yakin bahwa kamu buat baik lebih banyak daripada dosa? Tahukah kamu bahwa syarat masuk neraka itu adalah dosa satu? Karena Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Bukan upah dosa-dosa atau upah banyak dosa. Satu dosa tunggal itu maut. Ya. Nah, sementara itu juga, apakah perbuatan baik memang benar bisa menutupi dosa atau pelanggaran? Dalam hukum dunia saja kan kita bisa lihat bahwa pelanggaran kita tidak bisa ditutupi dengan perbuatan baik kita. Kalau saya tempelin kamu hari ini, lalu gigimu patah dua, lalu kamu lapor saya ke polisi, proses masuk ke pengadilan, masih agak lama, maka saya tahu saya akan disidang, lalu saya pergi bawa bantuan untuk orang susah di sana, panti jompo, panti asuhan, bawa bantuan untuk bangun gedung ibadah, ya gereja, masjid, dan lain-lain. Sampai hari di mana saya sidang. Lalu hakim mulai sidang saya. Nah, benarkah saudara menampar si A sampai giginya copot dua? Lalu saudara bilang, benar Pak Hakim. Tapi sebelum itu, setelah itu, sebelum sidang ini, saya juga sudah berbuat baik. Ini loh bukti-buktinya, saya sudah bangun panti asuhan, panti jompo, lah, bangun gedung ibadah. Sekarang saudara, apakah semua perbuatan baik saudara itu bisa membuat saudara bebas dari hukuman waktu saudara tampar orang gigi copot dua itu? Ya, kalau hakimnya sampai bebaskan saudara gara-gara saudara berbuat baik, itu hakimnya gila itu. Harusnya kalau hakimnya waras, tidak peduli kamu berbuat baik berapa banyak, tapi pelanggaranmu tetap pelanggaran yang harus dihukum. Nah, hukum dunia saja menunjukkan pada kita bahwa perbuatan baik tidak bisa menutupi pelanggaran. Nah, bagaimana dosa bisa ditutup dengan perbuatan baik? Nah, karena itu untuk semua agama lain yang menyandarkan keselamatannya pada perbuatan baik, sebenarnya mereka nggak bisa pasti dengan keselamatannya. Bagaimana dengan kekristenan? Kekristenan adalah satu-satunya agama yang tidak menyandarkan keselamatannya pada perbuatan baik. Bukan berarti orang Kristen tidak merasa penting berbuat baik, tidak. Tapi bahwa perbuatan baik itu terjadi nanti setelah dia beriman atau percaya. Tapi di sini sebagai syarat keselamatan, perbuatan baik itu dibuang. Maka Roma pasal 3 ayat 24, dan kita tuh dibenarkan dengan cuma-cuma, bukan karena perbuatan kita. Ya, di ayat 27 dan 28, ya, dengan karena kasih karunia kamu dibenarkan. Itu bukan
perbuatan kita, ya, tapi iman. Lalu juga Efesus 2 ayat 8 dan 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi pemberian Allah. Nah, lalu itu didasarkan pada apa? Pada korban Kristus di atas kayu salib. Jadi sekarang tuntut kita adalah percaya, lalu kamu diselamatkan. Habis selamat, rajinlah berbuat baik. Bukan untuk selamat, tapi untuk upah di surga. Dan untuk berterima kasih, bersyukur karena keselamatan yang Tuhan berikan. Dan Yesus memberikan jaminan dalam Yohanes 10 ayat 28-29. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu kan. Kalau begitu kita bisa melihat bahwa kunci atau keselamatan, kepastian keselamatan tidak ada di lain. Nah, karena itu kalau orang tua, saya terbuka kalau sampai ada agama lain yang bisa kasih keyakinan keselamatan. Nah, keyakinan keselamatan hanya bisa diberikan oleh Kristen. Bahkan Yahudi pun tidak bisa. Kenapa? Yahudi punya 613 hukum dan taat semua baru mereka bisa selamat. Masalahnya sebagian besar hukum mereka itu terkait dengan keberadaan bait Allah, dilakukan di bait Allah. Nah, bait Allahnya sudah hancur. Bagaimana mereka bisa lakukan semua? Kalau tidak bisa lakukan semua, nggak bisa selamat. Maka mereka menangis meratap di tembok ratapan setiap hari itu. Ya supaya apa? Supaya bait Allah bisa berdiri lagi dan mereka bisa taat melakukan 613 hukum itu. Jadi mereka pun mendasarkan, agama Yahudi mendasarkan keselamatannya pada ketaatan mutlak kepada firman. Dan itu mustahil. Sehingga kekristenan menjadi satu-satunya agama yang punya kepastian keselamatan. Bukan karena agamanya, tapi karena Kristusnya yang menjadi pusat di dalam kekristenan itu. Tapi bagaimana kalau ada seorang Kristen yang memiliki pandangan demikian? Menurut saya ada dua kemungkinan. Mungkinkah si Kristen ini tidak cukup yakin dengan kebenaran agamanya, sehingga dia berpikir, siapa tahu dia bisa dapat kepastian keselamatan dari agama lain. Ya, kalau memang begitu sangat disayangkan. Kamu tidak mengerti apa-apa tentang kekristenanmu. Kamu tidak sadar bahwa kekristenanmu justru punya kepastian yang melebihi semua agama di dunia. Jadi bagaimana ada agama lain yang bisa berikan kepastian keselamatan kepada kamu? Lepaskan Kristus dan ganti dengan yang lain itu sama seperti lepas emas di tangan ganti dengan seng atau aluminium. Tapi ada kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua adalah si Kristen sangat yakin dengan kepastian keselamatannya dalam Kristus dan dia sangat yakin bahwa tidak ada agama di dunia yang bisa berikan kepastian keselamatan. Karena itu dia sengaja ngomong begitu. Saya juga biasa ngomong gitu. Saya akan siap pindah ke agamamu. Kalau kamu bisa berikan keyakinan pada saya pasti diselamatkan. Jelaskan dalilnya. Kalau ya, kamu bisa berikan kepastian keselamatan lebih daripada yang ada dalam agama saya. Lebih daripada yang Yesus berikan kepada saya. Saya pindah. Saya bisa mengatakan itu karena saya yakin tidak ada. Nah, jadi bagaimana sikap kita ya, lihat dulu motifnya apa. Apakah itu muncul dari ketidakmengertian bahwa di luar Kristen tidak ada kepastian keselamatan? Atau justru dilahir daripada keyakinan akan kepastian keselamatan dalam Kristus dan tidak ada pada yang lain.